Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Semuanya tolong ditotalin ya, Mbak. Ini saja, Mbak. Ada tambahan? Nggak ada, Mbak. Ada tulisan PPN di surat pembayaran. Maksudnya apa ya? Pelaku usaha yang biasa ditemukan di minimarket dan supermarket termasuk pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PKPE. Nah, apa sih PKPE itu? PKPE adalah PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan cara yang pertama yaitu melalui tempat penjualan seperti toko atau kios atau menjajakan barang kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu penjualan secara eceran dilakukan secara langsung tanpa dilakukan penawaran, lelang, ataupun kontrak sebelumnya. Yang terakhir adalah barang atau jasa kena pajak langsung diserahkan kepada konsumen akhir dan biasanya pembayaran secara tunai. Konsumen akhir itu artinya pembeli secara langsung mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Jadi, tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau tidak untuk dijual kembali. Misalnya, seperti toko tadi yang menjual berbagai produk makanan dan minuman, maka pembeli merupakan konsumen akhir. Faktur yang diterima adalah faktur pajak yang digunggung berupa struk atau nota. PKP akan menghitung PPN-nya pada SPT masa PPN tersebut dengan mengurangi pajak keluaran yang termasuk pajak digunggung dengan pajak masukan. Struk tersebut disebut faktur pajak. Sebagai PKPE, wajib membuat faktur untuk setiap penyerahan barang dan jasa. Namun, karena standar faktur kurang praktis dikarenakan harus memenuhi NPWP dan nama lawan transaksi, maka PKPE dapat menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas serta nama dan tanda tangan penjual yang dapat berupa nota penjualan, bon kontan, kwitansi, hingga karcis. Ngomong-ngomong masalah faktur pajak, kalian tahu nggak sih bagaimana cara PKP membuat faktur pajak online? Belum tahu ya? Kalau gitu, yuk simak baik-baik tutorial berikut ini. Untuk mendownload aplikasi faktur, buka Google Chrome, kemudian klik pada pencarian, ketik Enova, kemudian klik pada link berikut ini, lalu klik yang berwarna merah, klik yang berwarna merah kembali, lalu setelah di-download, klik Attach Invoice, pilih Local Database, kemudian Connect. Kemudian isi NPWP, sertifikat user, dan juga kode aktivasi. Lalu klik Open, kemudian isi nama user, password, dan juga klik Login. Lalu isi kode CAPTCHA dan juga passwordnya, kemudian klik Submit. Lalu isi nama user, nama lengkap, password, dan juga ulang password. Lalu daftarkan user, isi nama user kembali, password, dan juga login. Kemudian untuk membuat nomor faktur, klik referensi, pilih referensi nomor faktur, kemudian klik rekam regi nomor faktur. Isi nomor faktur awal dan nomor faktur akhir, kemudian rekam nomor faktur. Untuk mengubah profil PKP, klik manajemen upload, pilih profil PKP, kemudian isi keterangan berikut ini. Lalu setelah diisi, klik simpan, lalu yes. Tutorial yang pertama adalah membuat PPN masukan. Apa sih PPN masukan itu? PPN masukan atau VAT-in adalah pajak yang dikenakan pada saat pengusaha kena pajak PKP membeli barang dan atau jasa kena pajak. Setelah login, pilih faktur pajak keluaran, administrasi faktur, klik rekam faktur. Setelah itu, detail transaksi untuk transaksi dengan swasta dan tidak dipungut. Pilih satu jenis faktur, untuk awal pilih satu. Tanggal dokumen sesuaikan dengan tanggal invoice, masa dan tahun pajak sudah otomatis dengan tanggal dokumen. Untuk nomor seri, faktur tahun pajaknya sesuai dengan tahun pajak invoice. Referensi faktur bisa diisi kurs, KMK, atau invoice, atau lainnya. Lanjutkan NPWP lawan transaksi 15 digit. Klik enter dan klik buat lawan transaksi. Masukkan nama lawan transaksi dan alamat lawan transaksi. Masukkan alamat selengkap mungkin. Jalan, blok, nomor, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos.
tidak ada kode pos, diisi 0 atau strip. Setelah itu, masukkan nomor telepon atau nomor handphone. Setelah itu, klik simpan lalu klik OK. Setelah itu, lanjutkan. Klik rekam transaksi untuk kode bebas. Tidak diatur atau boleh dikosongkan. Untuk nama, sesuaikan dengan nama barangnya. Harga satuan sesuai harga satuan barangnya. Jumlah barang sesuai jumlah barang yang tercantum di invoice. Untuk DPP dan PPN-nya, pastikan sesuai dengan di invoice. Kode bisa diisi jasa 01 atau boleh dikosongkan. Namanya sesuai dengan nama pekerjaan sesuai yang tercantum di invoice atau di kontrak. Klik rekam barang jasa untuk harga sesuai yang tercantum di invoice. Klik simpan lalu klik OK. Untuk jumlah barang, tidak usah dirubah, pilih jumlah barang tetap 1. Setelah barang dan jasa diinput, klik simpan lalu klik no. Lanjutkan untuk data faktur yang baru diinput. Status awalnya belum approve. Untuk memastikan faktur pajak selesai dibuat, pastikan approval-nya approve sukses. Klik upload dan klik yes, lalu klik OK. Setelah status fakturnya menjadi siap approve, selanjutnya untuk memastikan data fakturnya sesuai, di preview kembali hasil inputan faktur pajaknya. Setelah itu, jalankan manajemen upload untuk dapat persetujuan faktur pajak menjadi approve sukses. Untuk manajemen upload, klik manajemen upload dan klik start uploader. Pastikan jaringan internet lancar, akan diminta masukkan CAPTCHA dan password Enova. Klik submit, maka uploader berhasil, setelah itu tutup. Siap approve, klik F, maka approval menjadi sukses. Untuk mendownload hasil fakturnya, klik PDF, simpan di folder manapun. Nama disesuaikan dan klik save, lalu klik OK. Maka, pembuatan faktur pajak telah selesai. Untuk melihat contoh faktur bisa dilihat pada video ini. Faktur yang sudah selesai akan muncul berkode dan nama sesuai dengan pendandatangan faktur. Tutorial selanjutnya adalah membuat PPN keluaran. PPN keluaran atau VAT out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan atau jasa kena pajak. Masukkan nomor faktur yang terdapat pada halaman sebelumnya. Masukkan NPWP, kemudian klik Enter pada keyboard. Kemudian klik buat lawan transaksi baru. Masukkan data penjual yang terdapat pada halaman sebelumnya, lalu simpan. Setelah itu, lanjutkan pengisian kolom yang masih kosong, lalu simpan. Setelah itu, klik faktur, kemudian upload. Kemudian, klik perbaharui sehingga status approval sukses. Setelah itu, perekaman faktur keluaran ataupun masukan, langkah berikutnya adalah membuat SPT dengan cara posting. Pilih menu SPT, selanjutnya pilih posting, sesuaikan masa dan tahun pajak, cek jumlah dan posting. Klik buka SPT untuk diubah, lalu cek tiap bagian dan lengkapi. Ke bagian 2 isi SSP. PPN KMS, masukkan jumlah DPP, kemudian isi SSP-nya, input data yang terdapat pada halaman sebelumnya. Lengkapi dan simpan. Buat file CSV, masuk ke menu, klik SPT, lalu buka SPT. Kemudian, klik cetak SPT induk lampiran AB. Selanjutnya, klik cetak lampiran A1, B1, B2, dan B3. Semua disimpan dalam satu file. Format nama file yang dicetak jangan diubah.
Selesai.